Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Play Review. Di sini saya akan mendemokan website SPP sekolah. Yang pertama itu ada beberapa tahapan untuk menyeting sekolah. Di sini kita akan memasukkan informasi sekolah. Ada beberapa input yang perlu kita masukkan, yaitu nama sekolah. Setelah itu kode sekolah. Kita masukkan email sekolah. Setelah itu nomor telepon sekolah. Nah, di sini ada 3 tingkatan yang bisa kita pilih, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Kita pilih yang sekolah menengah atas. Di sini kita masukkan sekolah dan kemudian kita inputkan logo. Jika sudah, kita klik lanjut. Nah, setelah itu kita akan masukkan alamat sekolah. Selanjutnya masukkan alamat lengkapnya. Kemudian kita bisa klik lanjut. Di sini kita terakhir mengisi data kepala sekolah dan bendahara. Kita isi nama kepala sekolah dan NIP-nya. Setelah itu nama bendahara sekolah beserta NIP juga. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Kita tunggu sampai proses selesai, dan ini adalah tampilan dashboardnya. Kemudian kita bisa masuk ke data kelas. Untuk menambahkan data kelas, di sini kita klik tambah. Misalkan kita kasih nama kelasnya itu A1, keterangannya kita kosongi. Di sini di bagian data kelas bisa kita lakukan ubah juga. Misalkan kita ubah jadi A2. Nah, dan terakhir ini juga bisa kita hapus. Dan ada settingan yang lain, misalkan kita bisa import kelasnya menggunakan Excel, dan juga kita bisa berurut formatnya. Setelah itu kita lanjut ke tampilan buat data tahun ajaran. Nah, di sini tampilannya sama, ini berupa bentuknya tabel, dan kita bisa tambah tahun ajaran. Misalkan kita tambahkan tahun ajaran 2024-2025, keterangannya kita kosongi. Di sini otomatis sudah masuk, dan ada beberapa kolom: tahun ajaran, keterangan, jumlah transaksi, dan tanggal dibuatnya. Di sini jumlah transaksinya masih 0. Kita lanjut ke bagian halaman data siswa. Nah, di bagian data siswa ini kita bisa tambah terlebih dahulu. Nah, kita isi namanya. Dan kita isi NIS-nya, NISN, kita isi jenis kelamin, agama, dan juga kelas yang udah ada di sini, yaitu kelasnya A2. Kemudian kita klik tambah. Oke, berhasil. Kita cek di sini, datanya udah ada. Ini statusnya udah aktif, dan kita juga bisa ubah kalau misalkan ada inputan yang salah. Akan kita tambahkan namanya menjadi Rio Hadi. Kemudian kita klik ubah. Ini udah selesai. Nah, ini udah berubah namanya, Rio Hadi. Setelah itu kita akan coba menambahkan tagihan baru. Di sini misalkan kita kasih mata bagiannya itu SPP dengan nominalnya 150.000. Nah, untuk pembayarannya ini kita akan lakukan di tiap bulannya. Untuk keterangannya ini bisa dikosongi. Nah, ini udah selesai. Dan kita juga buat satu lagi, misalkan pembangunan masjid, nominalnya 250.000. Dan untuk bulanannya kita tidak perlu centang, ini cuma sekali bayar. Untuk keterangannya kita bisa kosongi.
Nah, ini udah selesai, udah ada 2 tagihan. Setelah itu kita coba nambah untuk siswanya supaya bisa mengisi tagihannya. Misalkan di siswa Rio Hadi ini kita akan melakukan pembayaran. Di sini kita bisa pilih untuk melakukan pembayaran. Misalkan di sini kita kasih 100.000, ini masih kurang 50.000. Kita klik bayar. Ini detailnya. Nah, ini udah ada informasi terkait pembayarannya. Ini dibayarnya 100.000, tanggal pembayarannya 12 Maret. Dilakukan oleh operator admin. Setelah itu karena ini masih kurang dan statusnya masih tunggak, kita perlu bayar sisanya yaitu 50.000. Kita coba bayar di sini 50.000. Klik bayar. Nah, ini otomatis statusnya langsung berubah menjadi lunas dan ini sisa pembayarannya jadi 0. Nah, kita coba lagi di bagian bulan Agustus, yang mana ketika ini melebihi dari jumlahnya nanti akan ada kembaliannya. Di sini ada kembaliannya 150.000. Nah, ini udah otomatis lunas dan yang tercatat nanti yaitu jumlahnya dibayar 150.000. Ini juga bisa dihapus. Dan ini nanti ada 2 semester yang perlu dilengkapi untuk pembayaran SPP-nya. Kemudian kita lanjut ke bagian pembangunan masjid. Nah, di pembangunan masjid ini cuma ada 1 kali pembayarannya. Kita bisa langsung lakukan pembayaran. Misalkan di sini kita langsung melunasinya dengan jumlah yang pas 250.000. Langsung klik bayar. Nah, ini otomatis lunas. Nah, ini udah ada informasi terkait pembayarannya. Lanjut, misalkan kita masuk ke bagian pengeluaran. Di sini bagian pengeluaran kita tambahkan buat pengeluaran pembangunan masjid. Misalkan di sini kita ada beli semen, nominalnya misalkan 100.000. Terangannya bisa dikosongin aja. Nah, ini udah kita masukkan pengeluaran yang baru. Kemudian kita cek di laporannya. Kita lihat laporan keuangan terlebih dahulu. Nah, ini udah ada laporan terkait keuangan di bagian hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini masih jumlahnya masih sama. Kemudian ini di bagian statistik buat masukan berdasarkan tagihan, ada pembangunan masjid totalnya 250.000 dan SPP-nya itu ada 300.000. Ini untuk total pemasukannya 550.000, untuk masukan dari SPP-nya itu ada 300.000, pemasukan dari pembangunan masjid ada 250.000. Di bawahnya ini ada statistik terkait pengeluaran berdasarkan tagihan. Di sini ada pengeluaran buat pembangunan masjid yaitu 100.000. Dan untuk pengeluaran bagian SPP-nya itu masih belum ada. Kita coba lihat laporan siswanya. Nah, di bagian laporan siswa, nah ini ada 1 aktif siswanya, ini masih baru karena kita barusan nambah 1. Kalau misalkan kita nambah lagi nanti akan tambah lagi jadi 2. Ini nanti juga bisa diubah statusnya menjadi lulus, pindah ataupun berhenti. Dilanjut, kita bisa merubah juga aturannya di sini terkait nama sekolah, level sekolah atau derajat sekolah, email, nomor HP, kode sekolah dan semacamnya. Gitu juga kita juga bisa mengubah hak aksesnya. Nah, ini hak akses. Di sini cuma ada 2 hak akses. Nah, kita juga bisa mengubah misalkan di bagian super admin ini semuanya bisa dimiliki oleh super admin. Ini kalau misalkan operator juga bisa mengakses kelola pengeluaran dan pembayaran. Kita juga bisa nambahkan akses baru misalkan di sini. Kita kasih akses buat guru. Guru ini bisa dikelola siswa, kelola kelas. Ini udah ada. Ini udah tambah guru, ada super admin dan ada operator. Dan terakhir ini ada aktivitas yang baru saja kita lakukan. Misalkan di sini ada tambah tagihan, ubah siswa, tambah siswa dan lain semacamnya.
Mungkin sekian terkait demo website SPP sekolah. Jika berminat bisa langsung klik link source code di bawah ini. Terima kasih.